warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Goldi Sukmawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang Revolusi Industri 5.0. Revolusi Industri 5.0 merupakan inovasi dari revolusi industri sebelumnya, yaitu Revolusi Industri 4.0. Yang dimana pada revolusi industri 4.0 ini dianggap mampu mendegradasi peran manusia dalam segala aspek kehidupan. Maka dari itu terciptalah revolusi industri 5.0 atau yang biasa disebut dengan Society 5.0, di mana pada revolusi industri 5.0 ini mengedepankan manusianya itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia menggunakan kecerdasan buatan yang hasilnya nanti akan digunakan oleh manusia itu sendiri. Misalnya, manusia menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat robot. Robot ini kemudian ditempatkan pada bidang kesehatan. Nantinya, robot ini akan melayani masyarakat itu sendiri dalam bidang kesehatan, sehingga mempermudah manusianya itu sendiri, terutama pada lansia-lansia yang kesulitan untuk beraktivitas. Ada 4 pertanyaan yang berkaitan dengan revolusi industri 5.0. Apa sajakah itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apakah keterampilan yang terkait revolusi industri dapat diintegrasikan dalam pendidikan di Indonesia? Dan apa kaitannya dengan konsepsi dasar pendidikan? Menurut saya, keterampilan yang terkait dengan revolusi industri dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan di Indonesia. Karena dengan kita menerapkan keterampilan yang sesuai dengan revolusi industri dapat membantu proses belajar mengajar semakin maju. Penggunaan internet tidak semata-mata hanya untuk mencari hiburan, bermain game, dan lain sebagainya, melainkan bisa difungsikan juga dalam dunia pendidikan. Misalnya penggunaan internet untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti menambah wawasan tentang dunia, mengakses website belajar, mencari informasi dengan cepat dan mudah secara terupdate, dan lain sebagainya. Hal ini memiliki kaitannya dengan konsepsi dasar pendidikan, sebab semakin tinggi revolusi industri dan kemampuan kita untuk menyeimbangi kemajuan itu, maka akan semakin maju pula proses belajar mengajar, yang nantinya akan menghasilkan peserta didik yang berwawasan luas, kreatif, dan modern. Pertanyaan yang kedua, apakah Indonesia telah siap menghadapi revolusi industri 5.0? Bagaimana kegiatan pembelajaran memfasilitasi peserta didik sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia dan yang sesuai dengan tuntutan revolusi industri? Jawabannya, pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi revolusi industri 5.0. Bisa dilihat dari revolusi industri 4.0, hanya segelintir orang saja yang tahu dan memahami hal ini. Lalu, bagaimana orang bisa paham tentang revolusi industri 5.0 jika revolusi sebelumnya yaitu revolusi industri 4.0 saja hanya segelintir orang yang tahu? Revolusi industri 5.0 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran, seperti adanya Internet of Things yang membantu komunikasi antara mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Kemudian ada virtual or augmented reality untuk membantu mahasiswa memahami teori tertentu yang membutuhkan simulasi, dan ada pula artificial intelligence untuk mengetahui dan mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh pelajar. Semua fasilitas ini memudahkan para pelajar dalam mencari informasi atau mengakses materi pembelajaran karena disajikan dengan mudah dan cepat. Hal ini sesuai dengan hakikat manusia, yakni peserta didik mendapat kemudahan dalam mengakses informasi seluas-luasnya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dirinya sendiri. Hal ini pula sesuai dengan tuntutan revolusi industri 5.0, yakni masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan segala permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things dan Artificial Intelligence. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana lingkungan pendidikan dapat mempengaruhi keberhasilan belajar? Sejatinya, lingkungan pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting yang menentukan keberhasilan dalam belajar para peserta didik.
Mengapa demikian? Karena lingkungan di mana kita berada menentukan karakter pada diri kita. Misalnya, ketika kita berada di lingkungan yang positif, kita akan terbawa ke dalam hal-hal yang positif itu, yang kemudian karakter kita pun akan positif. Namun sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang negatif, tanpa kita sadari, kita akan terbawa ke dalam hal-hal yang negatif itu pula, yang nantinya karakter kita pun akan negatif. Seperti contoh, anak yang berada di lingkungan orang-orang sekitarnya rajin belajar, maka dia akan rajin belajar pula. Namun, jika anak itu berada di lingkungan yang orang-orangnya malas belajar, anak itu akan terbawa oleh orang-orang di sekitarnya sehingga dia menjadi orang yang malas belajar. Adanya revolusi industri yang terus-menerus mendapat kemajuan juga mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Hal ini karena semakin banyaknya fasilitas yang dapat diakses untuk mencari informasi lebih banyak lagi, tidak hanya dari buku. Coba saja bandingkan anak yang hanya mendapat informasi dari buku dengan anak yang mendapat informasi dari buku dan internet. Pasti akan nampak jelas perbedaannya. Karena anak yang mendapat informasi hanya dari buku, dia hanya mengandalkan buku sebagai sumbernya. Dan kadang informasinya pun hanya sedikit. Sebaliknya, anak yang mendapat informasi dari buku dan internet mendapat informasi yang lebih luas daripada yang didapat dengan anak yang hanya mencari informasi dari buku. Mengapa? Karena informasi dari buku dan internet dapat dijadikan satu dan dijadikan sebagai sumber informasi yang lebih luas lagi dan lebih banyak lagi. Informasi yang dicari dari internet akan lebih mudah dan cepat dicari. Selain itu, informasi yang ada di internet lebih ter-up-to-date daripada yang di buku. Pertanyaan keempat, pertanyaan yang terakhir. Apa yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat pada saat ini? Menurut saya, yang perlu dipertimbangkan yaitu satu, infrastruktur. Pemerintah harus meningkatkan pemerataan pembangunan pada daerah-daerah yang belum terjangkau internet. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah. Jika ada daerah yang belum terjangkau dengan internet, lalu bagaimana proses belajar mengajar dapat berlangsung? Padahal internet merupakan faktor terpenting dalam proses pembelajaran pada saat masa ini. Maka dari itu, pemerintah harus meningkatkan pemerataan pembangunan agar seluruh daerah terjangkau dengan internet. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bertindak sebagai pengajar harus memiliki keterampilan dalam bidang digital dan berpikir kreatif. Sumber daya manusia yang bertindak sebagai pengajar dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman agar proses belajar mengajar tetap berlangsung dengan lancar. Yang ketiga, pemerintah harus menyinkronkan antara pendidikan dengan industri agar nantinya lulusan dari perguruan tinggi ataupun sekolahan dapat bekerja sesuai bidangnya dan sesuai dengan kriteria yang dicari sehingga dapat menekan angka pengangguran. Dan yang keempat, menerapkan teknologi sebagai alat kegiatan belajar mengajar. Pesan singkat dari saya untuk pelaksanaan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan harapan yaitu semoga pendidikan di Indonesia lebih maju dan semakin meningkat kualitasnya yang nantinya akan menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan pencapaian prestasinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.